kok. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi. Baik, di sini Mbak Ocha bisa bercerita kepada saya apapun yang sedang Mbak Ocha rasakan, Mbak Ocha ingin keluhkan, yang menjadi alasan Mbak Ocha datang pada biro kami hari ini. Silahkan Mbak bisa bercerita kepada saya. Makasih Mbak, sebelumnya atas kesempatannya. Gini Mbak, saya baru putus kemarin sama pacar saya. Sampai saat ini saya sakit hati banget karena kelakuan dia Mbak. Oke, berarti kemarin Mbak Ocha baru saja putus dengan pacarnya ya? Iya Mbak, saya sakit hati banget karena dia Mbak. Oke, nah Mbak Ocha mengatakan bahwa sakit hati kepada mantan pacarnya. Apa yang membuat Mbak Ocha sakit hati? Dia udah selingkuhin saya selama 1 tahun loh Mbak. Hmm, baik. Nah, saat Mbak Ocha tahu bahwa mantan pacar Mbak Ocha ini berselingkuh, apa sih yang paling pertama kali terlintas di pikiran Mbak Ocha? Yang pertama kali terlintas ya hanya putus Mbak. Biar saya cepat-cepat menyudahi hal-hal yang akan menyakiti saya Mbak. Baik, nah mungkin Mbak Ocha bisa menceritakan kepada saya bagaimana Mbak Ocha bisa mengetahui bahwa pacar Mbak ini berselingkuh. Gini Mbak, kan saya udah lama, udah curiga banget sama dia Mbak. Nah waktu itu saya lihat ada notif dari cewek Mbak di HP dia. Nah kan saya pegang HP dia Mbak. Nah posisinya waktu itu kami lagi di rumah makan bersama tuh Mbak. Nah tiba-tiba ada notif mesra dari cewek Mbak. Nah waktu itu saya nggak langsung marah ke dia Mbak. Nah saya cuma kasih tahu nih ada notif dari cewek lain. Nah terus dia lihat tuh mukanya langsung kayak berubah Mbak. Nah dia jelasin itu kayak nggak jelas gitu loh Mbak. Terus tapi mulai dari situ saya udah mulai curiga banget sama dia Mbak. Nah setelah itu saya mulai selidiki Mbak, apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak. Nah waktu itu kebetulan dia ketua BEM di ketua BEM gitu Mbak. Nah dia izin ke saya. Terus dia ikut pengkaderan pengurus baru Mbak. Nah singkat cerita dia kayak dia tuh nitip semua barang-barang ke saya Mbak, termasuk laptopnya juga. Nah saya kepo dong apa isi laptop dia Mbak. Nah ternyata firasat saya benar. Nah di file laptop dia itu ada foto sama cewek itu Mbak. Nah terus di laptop dia kan masih tersambung WA web dia Mbak. Nah saya kepoin juga WhatsApp dia Mbak. Nah ternyata isi chatnya sama cewek itu mesra banget Mbak. Nah di situ rasanya sakit hati banget Mbak lihat itu Mbak. Dia benar-benar jahat banget sama saya Mbak di belakang saya. Iya oke, mendengar cerita Mbak Ocha, saya juga bisa merasakan kesedihan yang Mbak Ocha alami. Nah, kejadian ini membuat Mbak Ocha merasa semakin yakin ya bahwa pacar Mbak itu berselingkuh. Iya Mbak, saya yakin banget dia selingkuh Mbak. Baik, saya bisa merasakan juga kesedihan dari raut wajah Mbak Ocha berada di posisi ini pasti sangat sulit buat Mbak Ocha. Iya Mbak, benar berat banget loh Mbak. Sumpah. Oke, nah sampai saat ini nih Mbak, apa sih yang Mbak Ocha rasakan selama putus dengan mantan pacar Mbak itu? Kalau sekarang keadaan saya, kayak lebih baik lagi sudah lebih baik lagi, Mbak. Saya lebih senang begini sih, selama saya pacaran sama dia, dia terus selalu merotin saya, Mbak, sampai uang jajan saya tiap Mhm. bulan selalu habis, Mbak, karena dia. Oke, berarti pada saat pacaran juga Mbak Ocha merasa selalu dimanfaatkan ya sama pacarnya. Iya, Mbak, tiap kami keluar pasti saya mulu yang bayar, Mbak. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya kangen sama dia, Mbak. Kayak masih sayang gitu loh, Mbak. Oke, tadi di awal Mbak Ocha mengatakan bahwa sedih, kesal, dan juga marah kepada pacar Mbak. Nah, sekarang Mbak Ocha mengatakan bahwa sayang dan masih kangen kepada dia. Iya Mbak, saya sakit hati sama kelakuan dia Mbak, tapi Mhm. tapi saya sayang karena mungkin karena hubungan kami udah lama kali Mbak. Oke, nah saya bisa paham terkait apa yang sedang Mbak Ocha rasakan saat ini. Saya juga teringat Mbak buat kasus ini, ada juga klien saya waktu itu, dia juga perempuan, waktu itu dia juga punya pacar yang mereka putus karena pacarnya selingkuh, dan mereka udah menjalani pacaran itu kira-kira 7 tahun lamanya. Nah kemudian
mungkin 2 minggu yang lalu dia menelpon saya, dia bilang sama saya kalau sekarang dia sudah memiliki anak dan dia sangat, bahagia dengan keluarganya yang sekarang. Nah, yang paling saya ingat itu waktu kejadian itu, waktu dia putus dengan pacarnya karena pacarnya selingkuh, dia benar-benar sakit hati seperti yang sedang Mbak Ocha rasakan. Nah, di akhir telepon dia waktu 2 minggu yang lalu di telepon saya, dia mengatakan bahwa semua orang pantas untuk bahagia, Mbak. Dan begitu juga untuk Mbak Ocha sendiri, pasti Mbak Ocha pantas untuk bahagia. Benar banget Mbak, semua orang pantas untuk bahagia dan saya mau banget lepas dari dia Mbak. Walaupun saya udah lama sama dia, saya yakin saya akan dapat yang lebih baik, tapi sampai detik ini saya kesel banget sama dia Mbak. Kayak masih tertanam banget dalam hati saya Mbak, sakit hatinya. Oke, nah, saat bercerita, Mbak Ocha bercerita kepada saya dan saat Mbak Ocha menceritakan mengenai mantan pacarnya, Mbak kelihatannya marah kepada saya. Namun di sisi lain, Mbak, saya sangat senang Mbak Ocha mau terbuka dan menceritakan semuanya kepada saya. Astaga maaf Mbak, saya terbawa emosi Mbak. Saya kesal banget sama mantan saya itu Mbak. Baik, Mbak, tidak masalah dan santai aja dengan saya, Mbak. Nah, mungkin itu bisa jadi karena Mbak Ocha masih kesal dan selalu mengingat kelakuan mantan pacar Mbak. Iya Mbak, sepertinya gitu deh Mbak. Sepertinya bisa begitu, Mbak. Nah, mungkin ada lagi Mbak yang mau dikeluhkan, mau diceritakan kepada saya. Silahkan, Mbak. Kayaknya cukup hari ini aja deh Mbak. Besok saya pasti akan hubungi Mbak lagi. Oke, baik. Kalau begitu, kalau mungkin sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih ya Mbak Ocha sudah mau terbuka kepada saya dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga juga pola makannya, tetap semangat menjalani hari ya Mbak Ocha. Makasih banyak Mbak. Ya, Iya, sampai bertemu kembali Mbak. iya Mbak, makasih. Iya. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak boleh menyampaikan keluhan yang sedang Mbak alami, yang mungkin Mbak ingin ceritakan, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Nah, saya mau cerita Mbak, kalau bulan lalu itu saya keterima di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan, dan saya diangkat menjadi asisten manajer Mbak. Wow, jadi bulan lalu Mbak dapat pekerjaan sebagai asisten manajer ya? Iya Mbak, benar sekali. Tapi gimana ya Mbak, saya kadang-kadang nggak menikmati hari-hari kerja saya. Oke, baik Mbak. Bisa dijelaskan maksud Mbak Dita nggak menikmati hari-hari kerja Mbak itu seperti apa ya? Ini Mbak, jadi awalnya itu memang saya disambut hangat oleh rekan-rekan kerja saya juga manajer saya. Tapi saya kayak ngerasa aneh gitu Mbak sama manajer saya. Dia kayak selalu natap-natap saya nggak jelas gitu, jadinya kayak saya risih Mbak. Nah, herannya lagi pas saya udah selesai kan Mbak, semua tugas-tugas sudah selesai, udah saya kerjain, saya makan siang tuh Mbak sama teman cowok saya. Nah, terus habis pulang dari makan siang, manajer saya langsung kasih saya pekerjaan Mbak, terus kayak pekerjaan itu banyak banget Mbak. Terus kayak itu jadi hukuman bagi saya Mbak katanya, padahal saya nggak tahu saya salah apa. Sumpah Mbak, kesel banget sama manajer saya itu. Oke, baik Mbak. Saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Mbak sangat kesal karena manajer Mbak selalu memberikan pekerjaan tambahan padahal Mbak tidak tahu kesalahan Mbak. Begitu ya? Iya Mbak, bener banget begitu. Oke. Saat manajer Mbak selalu memberikan pekerjaan tambahan, apa yang terlintas dalam pikiran Mbak tentang hal yang dilakukan oleh manajer Mbak terhadap Mbak sendiri? Yang terlintas di otak saya ya Mbak, pokoknya pikiran saya itu bawaannya kesel aja. Tiap ngingat nama dia, tiap lihat muka dia, pokoknya kesel banget Mbak. Tapi entah kenapa ya, kemarin itu aneh Mbak, saya merasa aneh dengan diri saya sendiri. Karena saat saya melihat dia dengan karyawan perempuan yang lain, kayak saya merasa cemburu Mbak, gitu. Oke, baik Mbak. Mbak mengatakan bahwa Mbak sangat kesal dengan manajer Mbak. Namun Mbak juga bilang bahwa Mbak cemburu.
bisa dijelaskan Mbak, kenapa Mbak bisa merasa cemburu? Kayaknya saya udah mulai suka deh Mbak sama dia, sama manajer saya itu. Karena saya kadang ngeliat dia kan Mbak, pertama kali dia itu marah waktu saya makan sama teman cowok saya yang namanya Tono. Di situ saya nggak tahu Mbak, salah saya apa, terus kayak dia ngasih hukuman aja gitu, ngasih pekerjaan yang lebih buat saya. Terus kayak dia selalu ngeliatin saya Mbak, kadang-kadang kalau saya lagi kerja, terus kayak natap-natap aneh gitu Mbak. Terus pernah juga dia ngajak saya makan malam kalau nggak salah waktu itu. Iya makan malam itu udah 4 kali Mbak dia ngajak saya. Oke, baik Mbak. Berarti Mbak udah mulai punya perasaan ke manajer Mbak, dan Mbak merasa bahwa manajer Mbak juga punya perasaan yang sama, seperti itu ya Mbak? Iya Mbak, sepertinya saya udah mulai tertarik sama dia, tapi sebagai perempuan saya juga nggak mau kepedean dulu Mbak. Takutnya nanti cuma saya kan yang punya perasaan, dia nggak ada. Jadi Mhm. kayak daripada bertepuk sebelah tangan, ya udah nggak usah dia apa-apain dulu, kayak biasa aja gitu Mbak. Karena dia juga akrab Mbak ke semua karyawan cewek yang ada di kantor. Nah, dan anehnya itu semalam dia nelfon saya Mbak. Saya nggak angkat telepon dari dia, padahal saya nggak tahu itu tentang kantor atau tentang pribadi gitu Mbak. Cuman saya nggak angkat Mbak, saya nggak mau angkat pokoknya. Dan terus saya ketemu di kantor kan Mbak tadi sama dia. Cuma dia kayak nggak ini Mbak apa namanya, nggak bilang apa-apa gitu, nggak marah juga ke saya. Cuman kayak natap-natap nggak jelas gitu deh Mbak, seperti biasanya. Oke, baik Mbak Dita. Mungkin Mbak nggak mau menjawab telepon dari manajer Mbak karena Mbak mungkin masih merasa kesal dan merasa cemburu dengan sikap beliau ya, begitu Mbak? Eee, iya mungkin ya, Mbak. Padahal permasalahan awalnya itu saya kesel dengan dia karena dia selalu ngasih saya pekerjaan yang lebih gitu, Mbak, sampai-sampai saya harus kerjanya tuh lembur, Mbak. Tapi kalau saya lembur itu, saya pasti diantar pulang sama dia, Mbak. Kalau malam-malam kan saya pulangnya sama dia. Mhm. Eee, tapi saya takut juga, Mbak, nanti saya udah ada perasaan sama dia, dia hanya mempermainkan saya atau kayak dia cuma baperin saya gitu, Mbak. Hmm. Oke, jadi, Mbak merasa mulai, membawa perasaan terhadap manajer Mbak ya, dan takut kalau manajer Mbak hanya mempermainkan perasaan Mbak, seperti itu ya Mbak? Mhm. Iya, Mbak, benar sekali. Oke, saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Saya juga, dulu punya klien, sebut saja namanya Rosa. Nah, pengalamannya itu hampir persis dengan, yang Mbak alami. Nah, Rosa ini, punya perasaan dengan teman sekolahnya, sebut saja namanya Jihun ya. Eee, karena Rosa, selalu mendapatkan perhatian dari Jihun, Rosa merasa bahwa Jihun juga punya perasaan yang sama. Tapi, Rosa takut kalau dia hanya mempermainkan, perasaan dia. Dia hanya dipermainkan kayak cuma dibaper-baperin doang. Nah, tapi kemudian, Rosa tetap memperlakukan Jihun sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang ada di dalam perasaan dia, kayak suka ke Jihun begitu. Nah, tidak lama kemudian Jihun mengungkapkan perasaannya. Ternyata Jihun juga punya perasaan yang sama terhadap Rosa. Nah, tidak ada yang tidak mungkin kan, Mbak? Iya sih, Mbak. Saya memang selalu sih kayak ngasih perhatian yang kecil gitu sama manajer saya ini, tapi kadang-kadang saya kesel banget sama dia, Mbak. Ya pokoknya keselnya karena kayak dia genit gitu, Mbak, sama perempuan-perempuan yang ada di kantor. Jadi kayak dia selalu natap saya terus kayak senyum-senyum gitu, Mbak, biar kayak saya cemburu gitu, Mbak. Pokoknya kesel banget, Mbak, kebawaannya selalu ingat dia. Oke, baik, Mbak. Saya bisa paham dengan apa yang Mbak rasakan. Tapi saat ini saya merasa tidak nyaman karena Mbak sepertinya sedang marah pada saya. Tapi saya tersanjung dan senang karena Mbak mau bersedia menceritakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Aduh Mbak, maaf ya, jadinya saya terbawa emosi saat bercerita ke Mbak. Padahal kayak saya hanya kesel sama dia Mbak, bukan sama Mbak kok. Maafin ya Mbak, mungkin saya terbawa emosi. Astaga, nggak apa-apa Mbak. Saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Justru saya senang dan karena Mbak sudah mau percaya kepada saya dan mau terbuka kepada saya. Saya justru berterima kasih Mbak. Iya Mbak. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan Mbak? Mungkin cukup kali ya Mbak untuk hari ini. Tapi kalau saya mungkin mau cerita lagi, ada keluhan, pasti saya akan kabarin Mbak kembali.
Oke, baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih karena sudah mempercayai saya. Eh, Mungkin sampai di sini saja dulu Mbak. Sehat selalu ya Mbak. Mbak bisa menghubungi kami lagi di nomor dan email yang sudah saya berikan kepada Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Ocha. Sehat selalu juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.